Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah. Marilah kita pertama-tama panjatkan puja-puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salamnya mudah-mudahan tetap dicurahkan kepada Nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Safinatun Najah, yaitu tentang syarat-syarat wudu. Tapi sebelumnya marilah kita terlebih dahulu untuk mendoakan muallif atau penulis kitab agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa wajhihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Tsumma khususan ila ruhi mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi wa Syekh Salim bin Shumair. Ghafarallahu ta'ala dzunubahum wa nafa'ana bi ulumihim wa radiyallahu anhum wa nawara kuburahum wa adkhalahumul jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, kita mulai. Di kitab saya itu pasal syarat wudu di halaman 25. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutul wudu'i. Pasal ini membahas fi syurutut thaharati, syarat-syarat bersuci, yaitu syarat dalam wudu wa kadza al-ghuslu, dan juga syarat dalam kita melakukan adus. Sebelum lanjut, kita bahas terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan syarat dan apa sih bedanya syarat dengan rukun, ya. Yang pertama, jika didefinisikan, syarat itu adalah ma wajaba wastamara, sesuatu perkara yang sifatnya wajib dan terus menerus. Jadi saat kita melaksanakan wudu dari awal sampai akhir, dalam pelaksanaan itu syarat-syarat wudu ini harus ada pada diri kita. Kalau misalkan di pertengahan atau di sebelum akhir ternyata salah satu syaratnya hilang, maka saat itu pula wudu kita menjadi tidak sah. Berbeda dengan rukun. Kalau rukun itu ma wajaba wan qata'a, sesuatu yang sifatnya wajib akan tetapi secara sifat itu terpisah-pisah. Jadi bisa dijeda, ya. Bisa dijeda, terputus-putus. Asyaratun. Nah, syarat wudu ini semuanya ada 10, ya, lumayan banyak, ya. Kita bahas satu-satunya. Yang pertama al-islamu, yaitu syarat wudu dan juga adus harus Islam. Fala yasihu min kafirin, maka tidak sah wudunya bagi orang kafir. Apabila orang kafir berwudu, itu wudunya tidak sah. Li'annahu ibadatu badaniyatun bi ghairi daruratin, karena sesungguhnya wudu itu adalah ibadah badaniyah yang sifatnya tidak darurat. Walaisa huwa min ahliha, dan orang kafir itu tidak termasuk daripada ahli ibadah. Nah, syarat yang pertama, orang saat wudu itu harus dalam keadaan Islam. Kalau di pertengahan saat berwudu, misalkan saat mengusap rambut di kepala, tiba-tiba dia murtad atau kafir, maka saat itu pula wudunya tidak menjadi sah. Dia harus masuk lagi ke dalam agama Islam, wudu, ya. Akan tetapi kalau orang sudah berwudu
wudunya betul, terus tiba-tiba setelah selesai wudunya dia kafir, murtad. Nah, dia murtad, apakah wudunya batal? Nah, wudunya tidak batal ya, karena wudu itu termasuk ibadah yang sifatnya tidak darurat. Maka saat dia yang murtad itu masuk lagi ke agama Islam, dia masih tetap dalam kondisi wudu selama tidak ada sesuatu yang membatalkan wudunya tadi. Berbeda dengan halnya contoh ibadah pengganti wudu seperti halnya tayamum ya. Tayamum itu batal kalau orang yang bertayamum itu setelah melaksanakan tayamum dia murtad, maka tayamumnya itu menjadi batal. Berbeda dengan wudu dan adus seperti itu. Lalu watamizu, dan yang kedua adalah tamiz atau hideng atau dewasa ya. Tamiz itu dalam artian dia sudah bisa membedakan mana yang baik yang buruk ya, yang jelek yang bagus, atau misalkan sudah bisa melakukan sesuatu dengan sendiri, sudah bisa mandiri. Fala yasihu wudu'u ghairi mumayyizin, maka tidak sah wudunya orang yang belum mumayyiz, yang tidak mumayyiz, katiflin wa majnunin, seperti halnya bagi anak kecil dan orang gila, lima dzukira, karena perkara yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu mengenai ibadah badaniyah. Wan niqa'u, dan yang ketiga itu harus bersih ya. Ai an-nadhafatu, tegasnya harus bersih ya. Harus dalam keadaan bersih. Bersih badan kitanya daripada apa? Anil haidi wan nifasi, yaitu harus bersih dari haid dan nifas. Jadi orang yang berwudu itu tidak boleh dalam kondisi sedang haid atau nifas. Apa itu haid? Haid itu darah yang keluar dari kemaluan perempuan dalam kurun waktu tertentu ya. Jadi waktu haid itu sudah bisa dipetakan antara yang paling sedikit waktunya, paling sedang, dan paling lama. Wan nifasu, dan juga nifas. Nifas itu biasanya darah yang keluar setelah seorang perempuan melahirkan. Lalu wa amma yamna'u wusulal mailal basyarati. Dan yang keempat itu harus bersih dari sesuatu perkara yang dapat menghalangi mengalirnya air kepada kulit. Kulit di sini yang dimaksud adalah kulit yang merupakan bagian daripada anggota wudu atau adus ya, atau mandi besar. Kalau wudu hanya beberapa area tubuh saja, kalau adus ya semuanya, yang bagian dohir atau yang bagian nampak. Maka harus bersih dari sesuatu perkara yang dapat menghalangi mengalirnya air. Kaduhnin, seperti minyak jamidin, minyak misalkan tubuh kita ada minyak di tubuh kita, yang mana sifat minyak itu kan bertentangan dengan air, tidak bisa menyatu dengan air ya. Terus wasyam'in, dan juga lilin, wa aini hirin, dan juga zat tinta pena ya, pena misalkan ada pena di kulit kita. Wahanain, dan juga zatnya henna itu yang bisa dipakai, yang biasa dipakai sama perempuan untuk menghiasi tangan biasanya ya. Zatnya kan saat menggunakan henna itu di awalnya kan dipakaikan zat hennanya ya, zat hennanya seperti bubur ya, yang seperti bubur. Bikhlaf athariha, terkecuali bekas pena yang memang sudah dibersihkan. Biasanya kan ada membekas tuh, ada bekas-bekasnya terlihat hasilnya. Nah itu kalau seperti itu dikategorikan boleh, karena itu athar atau memang bekas daripada henna, maka boleh kalau sekiranya terkena air wudu, sah-sah saja. Lalu wasyaukatin, dan juga duri, lau uzilat lam yaltaim mahaluha. Nah, apabila si durinya itu dihilangkan, misalkan duri yang menusuk ke tubuh kita, apabila dihilangkan maka tidak akan merapat mahaluhat, bekas durinya tersebut. Berarti masih ada bekas ya, tidak akan langsung merapat. Wadamin, dan juga darah yang ada di kulit kita.
wa ghubarin dan juga debu ala udwin yang ada di bagian anggota wudu ya, baik itu wajah, rambut ini, tangan dan juga kaki, itu anggota wudu. La'arafin mutajammidin alaihi. Nah, tidak menghalangi keringat terhadap anggota wudu kecuali keringat ya. Wawasin dan juga, nah ini wawasin dan kotoran tahtal adforoh. Nah ini kotoran yang biasa ada di bawah kuku ya, kukunya yang panjang, itu juga termasuk menghalangi mengalirnya air wudu terhadap anggota wudu. Nah, harus dibuang tuh, baik yang di tangan kukunya ada kotorannya atau yang di kaki. Lalu waromasin, nah dan juga upil di mata ya, fil aini di mata. Nah itu yang dapat menghalangi mengalirnya air kepada anggota wudhu, karena kan upil di mata itu bagian daripada wajah, menutupi nanti ya, menutupi kulit yang termasuk area wajah tertutupi oleh upil, maka air tidak akan bisa mengalir kalau sekiranya upilnya tidak dibuang terlebih dahulu. Lalu wa alla yakuna ala udwin ma yughayyiru al-ma'a, dan yang kelima, tidak boleh ada sesuatu pada anggota wudhu yang mana sesuatu itu dapat merubah terhadap sifatnya air, kaja'faronin wa sondalin, seperti halnya minyak wangi ja'faron dan juga kayu sondal. Nah, merubah sifatnya air seperti apa? Contoh saat air putih ya terkena atau dicampuri dengan susu saset, maka berubah sifat airnya itu menjadi air susu. Itu kan, seperti juga itu kalau sekiranya di area tangan kita atau kaki kita ada minyak wangi ja'faron, saat kita mengalirkan air wudhu, maka sifat airnya itu akan menjadi berubah menjadi air za'faron karena memang bercampur dengan minyak wangi ja'faron. Wal ilmu bi fardiyatihi, dan yang keenam itu harus mengetahui terhadap fardunya wudhu ya, fardunya wudhu atau juga fardunya tayamum. Ayakunu kullan, yaitu tegasnya mengetahui terhadap semua fardu wudhu dan fardu adus, minal wudhu wal ghusli, apanya fardon, fardunya. Apa yang dimaksud dengan fardu? Fardu itu adalah, di sini dijelaskan definisi daripada fardu, kenapa harus kita lakukan fardu itu. Karena sesuai definisi, wa huwa ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Yang dimaksud dengan fardu itu adalah sesuatu perkara yang apabila dikerjakan atau dilakukan, maka orang tersebut akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ditinggalkan, maka dia akan mendapat iqab ya, siksaan, atau karena sebab dosa meninggalkannya, akhirnya dia akan memperoleh siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna al-jahila bifardiyatihi ghairu mutamakkinin minal jazmi, karena sesungguhnya orang yang jahil, yang bodoh, yang tidak mengetahui fardunya wudu, yaitu yang tidak menetapkan minal jazmi daripada wajib, biniyati atas niat. Misalkan ya, orang melakukan niat saat berwudu, tapi dia tidak mengetahui kalau niat itu sebetulnya wajib, tidak tahu dasarnya wajib, tapi dia melakukan. Nah, maka hukumnya itu falatasihu mimman jahila fardiyatahu, maka tidak sah niat dari orang yang jahil, yang bodoh atas fardu-fardunya wudu. Walaupun dia melakukan niat, tapi dia tidak tahu kalau niat itu sebetulnya daripada fardu wudu, maka niatnya tidak sah, otomatis wudunya juga tidak sah. Wa alla ya'taqida fardhan min furudihi sunnatan, dan yang ketujuh yaitu tidak boleh menekadkan sesuatu fardu daripada fardunya wudu
ya. Yang 6, sunnatan, kepada hukum sunnah, tidak boleh ya. Contoh, salah satu fardu wudu itu kan ada mengusap sebagian daripada rambut, itu kan fardu ya, atau niat. Nah, saat kita berwudu tiba-tiba di tengah-tengah saat kita mengusap sedikit daripada rambut, kita meyakinkan bahwa mengusap rambut ini hukumnya sunnah. Kita meniatkan bahwa itu adalah sunnah, maka saat itu pula wudu kita menjadi tidak sah. Kenapa? Karena kita meyakinkan sesuatu yang fardu dikategorikan menjadi hukum sunnah. Wal ma'u tahuru. Nah, dan yang ke-8, airnya itu harus air yang suci, otomatis ya yang suci dan bisa digunakan untuk bersuci, dalam artian suci dan juga menyucikan. Suci bisa digunakan untuk minum biasanya, dan mensucikan bisa digunakan untuk wudu atau digunakan untuk adus gitu. Fi dhanni kullin minal mutawaddi, dalam setiap sangkaan minal mutawadi, dari orang-orang yang berwudu, wal muktasili, dan orang-orang yang melakukan adus, wa'tiqadihi, dan menekadkan juga terhadap kullin. Jadi harus menekadkan bahwa air yang digunakan untuk berwudu itu atau beradus itu adalah air yang sifatnya suci dan mensucikan. Adapun misalkan sebetulnya air yang mau kita gunakan itu adalah air mustakmal, bekas digunakan untuk wudu atau adus sebelumnya oleh orang lain atau oleh kita sendiri, atau yang terkena najis, tapi kita tidak tahu kalau itu mustakmal airnya atau air itu mutanajis, kita tidak tahu. Akan tetapi kita meyakini bahwa air yang mau kita gunakan tersebut itu adalah air yang bisa mensucikan, maka sah-sah saja karena atas dasar kita tidak tahu, dan di satu sisi kita meyakini air itu adalah air yang bisa mensucikan. Lalu wadukhulul waqti, dan juga harus sudah masuk waktu sholat. Bagi siapa? Nah, tentu tidak untuk semua orang. Di sini dijelaskan ayat taharati daimil hadathi, yaitu bagi toharoh, yaitu untuk toharoh bagi orang yang daimul hadas, yang langgeng hadas, yang secara terus menerus dia memiliki hadas atau tidak menentu, sewaktu-waktu atau lebih banyak dia ternyata berhadas gitu kan. Seperti apa? Yaitu contohnya kamustahadotin, seperti perempuan yang terkena darah istihadah, yang keluar darah istihadah. Darah istihadah itu adalah darah penyakit yang keluar dari kemaluan perempuan. Itu bukan haid, tapi darah penyakit. Kenapa darah penyakit? Karena keluarnya itu tidak menentu. Misalkan 1 menit keluar, 5 menit kemudian berhenti, keluar lagi berhenti, keluar lagi berhenti, gitu kan, terus menerus. Dan waktunya tidak seperti waktu yang dikategorikan ke dalam waktu haid. Nah, itu darah istihadah ya. Falau tathuru qabla dukhulihi lam tasih. Nah, apabila bersuci sebelum masuknya waktu sholat bagi perempuan yang istihadah contohnya, atau laki-laki yang keluar dari kemaluannya cairan atau dari belakangnya sesuatu, tapi itu penyakit yang memang tidak tentu keluarnya, bisa sewaktu-waktu keluar atau setiap waktu juga keluar, maka apabila bersuci sebelum masuknya waktu sholat, maka berwudunya itu lam tasih, tidak sah, atau bersucinya itu tidak sah. Li'annaha taharatu daruratin, karena orang yang terkena daimul hadas itu dia itu adalah melakukan bersuci darurat. Nah, maka harus sudah masuk waktu. Wala daruratin qoblal waqti, dan tidak ada bersuci bagi orang yang darurat, atau tidak ada bersuci darurat sebelum masuk waktunya sholat.
yang artinya bersuci darurat itu pasti harus dilaksanakan sesudah masuknya waktu sholat, seperti itu. Wal mualatu, dan harus secara terus menerus bersambung, ay bainal a'dha'i, secara terus menerus antara anggota wudu, wal mualatu baina ajza'il wudu'i, dan juga secara terus menerus antara juz wudu ya, al-wahidi yang satu. Contoh orang yang terkena daimul hadas tadi itu contohnya seperti orang yang kena darah istihadah, perempuan yang istihadah atau laki-laki yang keluar secara terus menerus dari kemaluannya sesuatu atau dari belakang, maka itu melakukan wudunya harus secara terus menerus. Jadi dari awal sampai selesai harus bersambung, tidak boleh terjeda. Lalu setelah selesai wudu harus langsung melaksanakan sholat, tidak boleh dijeda dengan waktu makan dulu misalkan ya, atau aktivitas lain yang sifatnya lama ya, atau bermain dulu setelah wudunya, tidak boleh. Bagi daimul hadas itu dia setelah wudu harus langsung melaksanakan sholat, tidak boleh terjeda, maka harus bersambung. Beda halnya dengan orang yang sehat. Kalau orang yang sehat, wudunya itu misalkan dari mulai niat, tangan basuh, niat, wajah, tangan, membasuh rambut. Setelah itu misalkan mau dijeda setengah jam, baru setelah setengah jam itu dia disambung dengan membasuh kaki, maka sah-sah saja bagi orang yang sehat. Tapi bagi daimul hadas, cara seperti itu tidak dibenarkan dan tidak boleh. Maka kalau seperti itu wudunya harus diulang lagi dari awal dan dilakukan secara terus-menerus atau bersambung. Dari setelah wudu dia harus segera melaksanakan sholat. Adapun saat perjalanannya misalkan tetap masih keluar dari kemaluannya itu sesuatu cairan, maka itu termasuk yang ma'fu atau bisa ditoleransi secara aturan fikih atau syariat Islam ya, tidak apa-apa, asalkan secara praktiknya harus bersambung secara terus menerus. Alhamdulillah itu yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan kajian fikih. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi diri saya pribadi dan umumnya juga manfaat untuk jamaah semuanya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Cukupan sekian dari saya. Billahi hidayah tsumma taufik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.